Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد
Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat yang singkat ini, kembali khatib mengingatkan, mengajak, berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mari kita laksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga kita. Dan kita jauhi segala macam bentuk larangan-larangannya. Karena kemuliaan kita di sisi Allah hanya ditentukan oleh ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah kalian yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan Al-Quran, surat Qaf, surat yang ke-50, ayat 16 sampai 19. Maka tema khutbah kita siang hari ini adalah Muraqabatullah. Muraqabatullah artinya merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Merasa diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal yang sangat mendasar dalam pembentukan karakter seseorang, dalam pembentukan akhlakul karimah, membentuk perilaku seseorang, itu adalah ketika dia telah merasakan bahwa yang mengawasi dirinya itu tidak sebatas manusia di sekitarnya. Namun keimanan yang sangat dalam terhadap pengawasan Allah melalui petugas-petugasnya, yaitu para malaikat. Oleh karena itu, akhlak adalah buah daripada keimanan. Keimanan yang benar akan melahirkan akhlak yang baik, perilaku yang baik. Salah satu keimanan kita adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Mari kita baca ulang ayat ini, kita terjemahkan, kemudian kita pahami maknanya, kita ambil pelajaran. Kemudian kita lihat dalam realisasi kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa saja yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Id yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan kecuali dicatat oleh raqibun atid. Malaikat raqib dan atid. Wa ja'at sakratul maut bil haqq.
sampai datangnya syakaratul maut yang sebenarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah yang dahulu kalian sering lengah dan menghindar darinya. Allah marhamna bil Quran. Semoga semua kita dirahmati dari Al-Quran ini. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita sudah merasakan bahwa setiap waktu, setiap detik, setiap saat kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui petugasnya Atid dan Raqib, maka akan melahirkan kepribadian yang baik. Itqanul amal. Amal perbuatannya akan tertib. Dia akan melakukan perbuatan yang terbaik, akan melakukan ibadah yang terbaik, akan mengeluarkan kata-kata yang terbaik, akan melakukan tindakan-tindakan yang terbaik. Karena dia yakin bahwa semua perbuatan baiknya itu dicatat oleh malaikat dan nanti itu akan disampaikan ulang kepada kita, semua manusia. Dan sebaliknya ketika diri kita sudah merasakan bahwa kita ini diawasi oleh Allah SWT, akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan. Tidak akan berbohong, tidak akan mencuri, tidak akan korupsi, tidak akan selingkuh, tidak akan berzina. Semua perbuatan-perbuatan maksiat berusaha untuk dijauhinya. Karena yakin bahwa malaikat mencatatnya. Semua keburukannya dicatat dan nanti juga akan dikembalikan kepada kita. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Ini khatib sengaja menguatkan kepada kita semuanya keimanan ini. Karena melihat fenomena hari ini yang sedemikian mudahnya orang berbohong, sedemikian mudahnya orang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan yang seharusnya semakin maju zaman, semakin modern alat komunikasi dan semuanya ini, seharusnya itu semakin membuat dia sulit melakukan kesalahan-kesalahan. Betapa tidak CCTV di mana-mana ada. GPS di tangan kita. Kemanapun pergi kita bisa dipantau. Jejak digital kita nggak bisa dihapus. Dan itu seharusnya menjadi sarana, menjadi alat untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Namun semuanya itu kembali kepada keimanan. Karena beriman kepada yang gaib ini tidak bisa dibuktikan secara langsung kasat mata. Beda halnya ketika kita mempelajari sebuah ilmu pengetahuan kelistrikan, kimia, walaupun atom itu sedemikian kecilnya atom itu, tapi karena itu juga masih merupakan fisik, manusia banyak percaya. Banyak takut. Tapi karena keimanan, beriman kepada yang gaib adalah sesuatu yang sangat fundamental. Hanya bisa dirasakan. Hanya bisa jiwa ini yang merasakannya. Oleh karena itu banyaknya pelanggaran-pelanggaran agama, pelanggaran-pelanggaran hukum, itu tidak lain tidak bukan karena keimanannya yang semakin menipis. Karena rasa takutnya kepada Allah yang sedemikian jauh. Sehingga hidupnya itu dipikir hanya untuk hari ini.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita kuatkan kembali pemahaman kita, pengetahuan kita, pendalaman kita terkait keimanan ini. Bahwa hidup ini tidak hanya hari ini, tidak hanya di dunia ini saja. Bahwa setelah kita berada di dunia ini nanti, kita akan masuk ke satu alam barzah, alam kubur. Di sana juga sudah dijaga malaikat mungkar dan nangkir akan menanya semua perbuatan kita. Setelah itu semua kita akan dibangkitkan yaumul ba'ts. Dan semua kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan semua manusia akan dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Dan di sana ada mizan, ada timbangan amal kita. Dan sungguh bahagialah orang yang menerima amal catatannya dari tangan kanan. Dan sungguh sangat merugilah orang yang menerima catatan amalnya dari tangan kiri dan dari belakang. Dan setelah itu kita akan meniti sirat. Di ujung kehidupan manusia itu hanya ada dua. Mereka masuk surga atau masuk neraka. Yang gaib seperti inilah yang senantiasa diulang oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabat. Terutama sekali di periode Mekah. Selama 10 tahun. Selama 13 tahun beliau berada di Mekah. Ayat-ayat yang turun adalah keimanan. Beriman kepada yang gaib. Beriman kepada alam kubur. Beriman kepada alam mahsyar. Beriman kepada hari akhir. Dan ternyata itulah yang menjadikan pondasi, yang menjadikan pedoman utama, sehingga membentukkan karakter para sahabat, karakter para alim ulama, karena ketakutannya pada hari akhir itu. Dan itulah sekali lagi yang sangat lemah pada zaman yang semakin canggih ini. Yang sangat lemah yang dirasakan oleh kita semuanya. Baik orang yang sudah dewasa, apalagi anak-anak. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. It yatalaqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Allah mengingatkan kepada kita agar kita merasakan bahwa di kiri kanan kita ini senantiasa malaikat menjaga kita. Semenjak kita akhir balik, maka pena malaikat Raqib dan Atid sudah bergerak. Kebaikan yang kita lakukan dicatat itu sebuah kebaikan. Keburukan yang kita catat sudah dicatat itu sebagai keburukan. Sampai kapan? Waja'at syakratul mauti bil haqq, sampai datangnya syakaratul maut yang sesungguhnya. Kalau sudah datang syakaratul maut, tugas malaikat Raqib dan Atid selesai. Pindah tugas malaikat Israel yang datang kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Kalau kita orang yang beriman, yang kesehariannya tunduk taat melaksanakan ibadah, maka malaikat akan membimbing kepada kita untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Sehingga Rasulullah menyampaikan, man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir katanya mengucapkan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Dan diberikan kabar gembira kepada orang-orang yang syakaratul maut itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqamah menunaikan tugas dan kewajibannya, maka turun malaikat kepadanya, jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini akhir hidup orang yang beriman itu insya Allah husnul khatimah. Apapun penyebabnya. Apapun penyebabnya, orang yang beriman itu akan terbimbing oleh Allah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat thayyibah dan raut mukanya nampak begitu cerah dan senyum.
Walaupun mereka mati kena bom, mati tertembak, mati terjatuh, itu hanya sebab. Namun sebaliknya, ketika sehari-hari kita melakukan kemaksiatan, dosa-dosa, sampai akhir hidup kita, ketika syakaratul maut datang, maka malaikat dengan geramnya mencabut nyawa kita, seraya memukul wajah kita, memukul punggung kita, seraya mengatakan, "Fadhuqu adzabal hariq." Rasailah olehmu, inilah azab yang dijanjikan padamu. Sehingga tidak banyak, tidak sedikit orang-orang yang di hari-hari akhirnya karena kesehariannya, kehidupannya bergelimang dengan dosa, mereka meregang nyawa dengan sedemikian sadisnya, sedemikian jeleknya, sedemikian muramnya wajahnya. Walaupun dia hanya mati di tempat tidurnya, walaupun dia meninggal di tempat yang paling enak, tapi karena mereka bergelimang dengan dosa, maka malaikat maut mencabutnya dengan rasa yang sangat menyakitkan. Itulah yang disebut dengan syakaratul maut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimahullah, hidup ini adalah pilihan. Memilih beriman atau memilih kafir. Semuanya punya dampak. Kalau kita beriman kepada Allah, mentaati semua perintahnya, yakinlah hidup kita akan sejahtera, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan berkah, dan syakaratul maut kita akan baik. Sehingga kematian adalah awal kebahagiaan bagi orang beriman. Namun sebaliknya, ketika kita memilih kekafiran, kemusyrikan, maka dunia ini akan menjadikan dia sebagai penjara baginya, apalagi nanti di akhirnya. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimahullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menguatkan keimanan kita, menyemangati kita untuk senantiasa tunduk taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala macam bentuk larangan-larangannya, sehingga semua kita akan menutup akhir hidup ini dengan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada pembicaraan rahasia 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu, atau lebih banyak dari itu, melainkan dia pasti bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 7.
Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ij'al hayata ziyadatan fi kulli khairin waj'alna al-mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil asy-syirka wal musyrikin wansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa